Sapa Indonesia Pagi, Mbak Hadir Saudara. Kali ini di segmen Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. Tidak punya uang buat belanja, kalaupun punya uang mending disimpan karena ekonomi makin nggak pasti. Situasi makin sulit saudara bikin Rojali dan Rohana alias rombongan jarang beli hanya nanya-nanya aja merebak di mal. Rojali alias rombongan jarang beli dan Rohana, rombongan hanya nanya. Jadi fenomena yang akhir-akhir ini terjadi di mal. Rojali dan Rohana merebak seiring maraknya PHK, sulitnya dapat lapangan kerja, dan kenaikan gaji yang lebih rendah dibandingkan kenaikan harga kebutuhan pokok. Tentang Rojali dan Rohana, Kompas Bisnis langsung mengonfirmasi ke Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI). Jawabannya bisa ditebak, lemahnya daya beli. Saat ini angka kunjungan ke mal tidak berbanding lurus dengan omzet penjualan di gerai ataupun toko retail. Daya beli masyarakat Indonesia dalam konteks retail dinilai sangat rendah dan berdampak pada perputaran ekonomi yang lambat. Rojali, fenomena Rojali ini yang sekarang ini meningkat jumlahnya, intensitasnya meningkat begitu. Ada faktor lain selain faktor yang tadi saya sampaikan, juga adalah terutama masalah daya beli. Jadi Rojali ini terjadi di kelas menengah atas. Kalau yang menengah atas itu lebih kepada kehati-hatian, bukan masalah daya beli. Jadi orang yang kelas atas ini mereka lebih berhati-hati mengingat situasi kondisi mikroekonomi dan juga kondisi global. Low season yang panjang ini teman-teman peritel dan juga pusat perbelanjaan melakukan menyelenggarakan berbagai promo belanja, begitu kegiatan-kegiatan promo belanja untuk memperpendek, dalam tanda kutip, untuk memperpendek low season yang panjang ini. Jadi dilakukanlah dengan berbagai macam promo belanja. Nah, promo belanja ini diharapkan bisa menopang daya beli masyarakat. Jadi harga-harga barang-barang, produk-produk dengan kegiatan promo belanja itu bisa lebih terjangkau oleh masyarakat khususnya yang kelas menengah bawah. Ekonom bilang ramainya mal namun sepi transaksi beli juga mengonfirmasi bahwa ekonomi enggak baik-baik aja. Situasi yang serba tidak pasti membuat tulang punggung konsumsi, yaitu kelas menengah atas, cenderung memilih menyimpan uang dan mengalihkannya ke investasi yang dinilai lebih aman. Misalnya, surat berharga negara atau SPN, emas, bahkan sampai saham. Sedangkan kelas bawah memang tidak punya uang untuk belanja. Ya Rojali mungkin lebih ke ini sih, lebih ke kehati-hatian aja, terutama yang menengah atas kan memang dari sisi return beberapa instrumen investasi menarik. Contohnya tadi SBN, yieldnya menarik, terus emas misalnya itu juga menarik, trennya lagi naik. Saham juga beberapa sektor lagi menarik. Nah, ya untuk mobil tadi kan juga ada beberapa fenomena yang mengganggu mereka juga ya. Karena yang mendrive konsumsi itu kan yang menengah atas tadi, karena 70% konsumsi ya mereka itu. Ya, jadi, nah kalau yang kelas bawah memang pengaruh beberapa hal sih. Satu, ini banyak keserap ke judol dugaan saya. Nah, kalau jalan-jalan ke mal, apakah Anda termasuk Rojali dan Rohana alias cuma ngadem aja? Kalau fenomenanya makin merebak, makin banyak, ini sih sudah jadi tanggung jawab pemerintah. Gimana caranya biar Rojali dan Rohana jadi Royani alias rombongan doyan beli? Ditunggu lapangan pekerjaannya ya Pak Bu di pemerintah, stimulus ekonomi juga kami perlu. Rumondang Nainggolan, Jona Hamonangan, Tim Liputan Kompas TV. Rojali, Rohana, ini bukan pasangan duet ya saudara, tapi rombongan yang datang ke mal atau pusat belanja tapi jarang beli, hanya nanya-nanya. Tadi pengelola mal bilang, ekonomi emang lagi sulit buat menengah bawah. Ekonom juga bilang, kelas menengah atas ini pilih nabung bukan belanja. Buat yang rata-rata air apa nih yang bisa kita beresin secara keuangan? Kompas Bisnis akan tanya ke perencana keuangan independen, Ruisa Arifin melalui sambungan daring. Selamat pagi Mbak Ruisa. Selamat pagi Mbak Okta. Ya Mbak Ruisa, kita tadi lihat ya ada fenomena Rojali sama Rohana. Gimana nih ceritanya ngatur duit kalau duitnya aja nggak ada Mbak? Gimana caranya deh biar nggak makin boncos di situasi kayak sekarang nih?
Betul. Jadi memang situasinya sekarang tuh yang kita rasakan dan kita lihat dari berbagai data itu memang agak kurang baik ya, seperti yang diungkapkan ekonom sama pengelola retail tadi. Cuman memang kalau bagi rumah tangga, bagi individu, ketika keuangan memang mendapatkan tantangan, lagi-lagi kita harus lebih apa ya, tahu prioritas gitu ya. Untuk pengeluaran kan ada banyak macamnya Mbak Okta. Pengeluaran tuh ada pengeluaran primer, ada pengeluaran wajib gitu ya, seperti bayar listrik atau untuk uang makan, kemudian uang sekolah anak. Itu yang kemudian kita harus eh, amankan lebih dulu gitu. Jadi untuk pengeluaran-pengeluaran yang terkait dengan lifestyle yang masih bisa kita tunda, pengeluaran besar kayak misalnya ganti furniture itu sebaiknya ya kita tunda dulu karena kita nggak tahu nih situasi yang sekarang kita hadapi ini akan sampai kapan. Kita ngelihat indeks lapangan kerja, indeks ekspektasi lapangan kerja juga masih kurang baik ya. Mungkin seperti itu. Oke, tahu prioritas dan tadi ya kalau bisa nih lifestyle-nya agak-agak ditekan dulu nih yang paling utama, yang primer dulu. Mbak Ruisa, bagi yang duitnya seret, kayaknya natap bulan depan aja ketar-ketir gitu. Kita harus belanjanya atau belajarnya tuh dari mana sih? Data apa yang bisa ngebantu untuk bisa ngambil keputusan kapan mau hemat, kapan mau stop hutang, atau kapan kita savingnya? Iya, jadi memang kalau namanya pengelolaan keuangan ya emang harus ada uangnya ya. Jadi kalau misalnya nggak ada uangnya ya susah juga apa yang mau dikelola gitu. Betul. Yang pasti dan berhemat itu ada batasnya ya Mbak ya. Kan nggak semua hal itu kan bisa kita hemat. Uang sekolah emang bisa kita hemat, nggak bisa. Apalagi kalau misalnya sekolahnya di swasta. Jadi artinya kalau misalnya kita menghadapi situasi seperti itu, kita selain prioritas tadi, kita harus tahu nih apa yang masih bisa kita kerjakan untuk menambah penghasilan misalnya. Walaupun memang situasinya emang susah ya karena kayaknya perusahaan juga mengurangi atau menahan rekrutmen dan sebagainya gitu. Rekrutmen tenaga kerja itu data terakhir yang saya baca itu terendah sejak 2022 gitu. Jadi dengan situasi kayak gini mau nggak mau memang kita harus lebih ketat aja untuk mengelola keuangan. Kita harus ngelihat data juga. Jadi jangan hanya misalnya udahlah kita jalanin aja hari-hari kayak biasa gitu. Enggak bisa kayak gitu. Masyarakat perlu untuk lebih meningkatkan literasi juga. Dari ngelihat data yang banyak dipublish di media-media, dari literasi keuangan juga di-share oleh banyak ahli gitu ya, di berbagai media sosial juga udah banyak. So, saya kira masyarakat perlu juga untuk lebih aware gitu ya. Kalau misalnya dengan melihat data-data itu, kok kayaknya semuanya makin suram dan ngasih alarm, ya udah kita langsung perketat pengelolaan keuangan itu dan nggak nambah utang, nggak mengeluarkan pengeluaran sebenarnya masih bisa kita tunda. Terus terkait saving misalnya, kalau memang dari sisi pendapatan kita masih memiliki likuiditas yang lebih leluasa gitu ya udah itu kita tambah aja savingnya. Tapi bagaimana dengan misalnya mereka yang uangnya aja udah tiris gitu ya, nggak ada lagi yang ditabung gitu. Ya mau nggak mau memang nambah penghasilan karena nggak ada lain, karena berhemat itu juga ada batasnya kan Mbak Okta. Nggak bisa semua kita hemat, kayak misalnya makanan juga kan kalau misalnya mungkin bisa sih ngambil opsi misalnya menu yang lebih sederhana, misalnya bagi ibu-ibu ya di keseharian gitu. Cuma itu semua juga ada batasnya, mau nggak mau memang harus untuk menambah penghasilan lagi gitu. Oke, yang bahaya adalah jangan sampai mantap alias makan tabungan. Nah, Mbak Ruisa, gimana caranya supaya itu tadi ya, kalau kita bicara soal prioritas, ngeliat prioritas kebutuhannya tuh kayak gimana? Ada nggak sih hitung-hitungannya misalnya untuk kebutuhan harusnya berapa persen, untuk saving baiknya di awal kita ketika terima gaji atau nanti ketika sisanya dan lain sebagainya, itu ada aturan atau hitungannya nggak sih yang tepatnya? Bisa, itu ada sebenarnya yang bisa kita terapkan dalam pengelolaan keuangan sehari-hari ya. Misalnya ketika kita mendapatkan gaji bulanan nih bagi para karyawan atau bagi freelancer gitu, ya udah kita siapkan untuk kebutuhan utama dulu yang primer sama mandatory spending gitu ya, sama future spendingnya. Dua paling nggak, primer sama mandatory itu tadi. Kemudian yang termasuk kebutuhan wajib apa sih? Kayak misalnya bayar cicilan utang itu kan nggak bisa ditunda, bayar uang sekolah anak. Ini di luar kebutuhan primer kayak makanan gitu ya, transportasi dan sebagainya. Rumusnya itu fleksibel sih Mbak, kayak fleksibel dalam arti misalnya rasio utang sih. Rasio utang itu nggak boleh lebih dari 30% pendapatan kita. Jadi misalnya kita pendapatannya 10 juta nih,
per bulan gitu ya. Kita nggak boleh dong, jangan sampai gitu punya beban utang yang sampai pembayarannya itu memakan separuhnya, misalnya 5 juta gitu. Jadi perlu ada pakem juga yang harus ditaati gitu. Utang rasionya maksimal 30%, pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari itu biasanya memakan sekitar 50%. Nah, sisanya yang 20% itu sebenarnya masih bisa kita saving gitu. Oke, dan jangan lupa soal dana daruratnya juga ya Mbak Ruisa ya, udah pasti nih. Betul sekali. Berarti kalau kita lihat di situasi sekarang banyak Rojali sama Rohana, Mbak Ruisa, situasi saat ini artinya memang kurang oke kah buat agak sedikit rileks soal keuangan? Memang kalau ngelihat datanya agak berat ya. Kalau maksudnya berat ini dalam arti kita nggak tahu situasi ini akan berjalan sampai kapan, karena ngelihat orang itu semakin susah untuk ngejual barang. Orang-orang semuanya keep duitnya atau memang nggak punya uang. Jadi untuk rileks keuangan dalam arti yang ini ya, mengeluarkan uang untuk kebutuhan lifestyle yang dalam tanda kutip foya-foya kayak gitu, memang menurut saya nggak tepat kalau sekarang dilakukan. Lebih baik memang masih ditunda dulu, menunggu sampai situasi lebih pasti gitu ya. Sementara ya kita tambahin savingnya aja. Kalau misalnya masih bisa saving gitu, sama menerapkan prioritas pengeluaran itu tadi gitu. Oke, fenomena yang tidak bisa dihindari karena memang situasinya daya belinya juga sedang kurang baik begitu Mbak Ruisa ya. Nah Mbak Ruisa, nanti kita lanjutkan kembali dan saudara tetap bersama kami di Kompas Bisnis. Kembali di Kompas Bisnis Saudara, dan kita akan melanjutkan perbincangan bersama dengan perencana keuangan independen Ruisa Arvin. Mbak Ruisa, kita lanjutkan kembali. Data Pindar by No Pay Letter, Pegadaian naik nih keroyokan. Apakah ini memang jadi opsi terbaik buat beli kebutuhan pokok? Di samping tadi kita ya kalau misalnya mau ada dana, kalau misalnya biar aman ya cari ini lain pendapatan lain gitu. Saya kira kalau memenuhi kebutuhan dengan utang itu ya jangan sampai ya. Maksudnya apalagi kalau dengan utang pay letter, utang pindar itu kan bunganya sangat tinggi ya Mbak ya. Bisa mencapai 0,3% per hari atau 9% dalam sebulan. Itu yang tertinggi di antara yang tertinggi kalau di kredit perbankan gitu. Jadi utang itu jangan pernah menjadi opsi, baik dalam memenuhi kebutuhan lifestyle apalagi. Terus kalau misalnya untuk kebutuhan pokok, ya jangan sampai utang gitu ya. Kita harus gimana lah caranya supaya untuk memenuhi kebutuhan itu dengan uang pendapatan aja gitu. Jangan sampai dengan utang, karena selain karena memang utang itu sangat mahal juga, ya situasi kayak gini kita nggak tahu apakah nanti bisa membayar, nanti yang ada malah gagal bayar, dan itu akan menjadi kesalahan fatal. Maksudnya situasi akan berubah semakin buruk nanti kalau misalnya kita terjebak oleh utang-utang mahal itu. Oke, ini soal bunganya nih perlu diperhatikan ya, karena jangan sampai karena easy money terus makin banyak aja nih apalagi buat memenuhi kebutuhan terutama yang konsumtif. Mbak Ruisa, buat ibu-ibu rumah tangga nih pengen cari tambahan buat suami misalnya dengan usaha kecil-kecilan gitu ya, dengan masakan dan lain sebagainya, modal paling aman tuh berapa sih sebetulnya? Kalau nanya angka persis kita nggak bisa tentukan ya berapanya gitu, tapi yang pasti sih prinsipnya kalau misalnya kita mau merintis usaha, usahakan dengan yang ada dulu gitu. Kalau misalnya ini usaha kecil ya konteksnya ya, bahkan kalau sekarang di zaman era internet seperti sekarang, menjadi afiliator marketing itu justru nggak pakai modal Mbak, hanya modal HP sama internet. Itu sebenarnya mungkin bisa dipertimbangkan juga oleh ibu-ibu yang mungkin ingin membantu suami untuk menambah penghasilan. Kalaupun misalnya nanti ingin merintis misalnya jualan makanan atau open PO gitu ya, brownies atau apa gitu, itu juga bisa. Dan kalau saya sarankan sih mulailah dari yang kecil dan modal yang seadanya dulu aja gitu. Misalnya open PO sambel atau apa gitu. Nggak usah yang kemudian langsung muluk-muluk sewa ruko gitu kan. Karena dalam situasi di mana daya beli masyarakat masih seperti ini, saya kira tantangannya akan lebih besar gitu untuk memulai hal itu. Jadi kita berangkat dengan modal yang kita bisa aja, yang kita mampu, dan hindari berutang saat membuka usaha. Oke. Gitu, Mbak. Artinya penegasan Mbak Ruisa, di situasi sekarang
kurang tepatkah untuk bisa kita memulai sebuah usaha? Jadi kalau misalnya mau cari pendapatan tambahan ya satu-satunya cara misalnya cari pekerjaan kah atau gimana nih? Memang kalau secara umum lanskap makronya itu memang susah ya untuk merintis usaha itu kalau mengharapkan penjualan yang baik. Tapi di beberapa segmen saya kira masih potensial. Kayak misalnya segmen kelas menengah atas atau kelas atas itu kan mereka walaupun memang kemarin data terakhir itu tabungannya juga turun gitu ya, tapi mereka konsumsinya kan masih bagus gitu ya. Masih ada pertumbuhan gitu. Jadi saya kira tergantung segmennya. Ketika segmennya itu menyasar mereka yang masih sekiranya masih memiliki kekuatan daya beli, saya kira masih potensial. So di tengah situasi seperti sekarang pun sebenarnya masih ada harapan itu, bukan yang habis sama sekali. Dan yang pasti misalnya untuk kebutuhan yang pasti dibeli sama orang kayak sembako atau kemudian makanan minuman, menurut saya itu masih potensial sih Mbak. Ada nggak Mbak Ruisa tips atau catatan buat misalnya pengusaha atau orang-orang yang mau baru mulai bikin usaha tadi untuk cari-cari tambahan, karena balik lagi sekarang masih berkembang nih yang namanya fenomena Rojali sama Rohana gitu. Saya kira mungkin harus tahu sasaran marketnya banget ya. Kayak misalnya sasaran market itu kan kita bisa ngelihat ini ketertarikannya di mana, pain point-nya di mana nih segmen yang saya bidik, dan kira-kira kalau misalnya dengan penawaran produk sama brandingnya bagus, saya kira ya masih bisa ditembus ya yang seperti itu. Dan sama mungkin masuk ke ceruk yang belum terlalu ramai digarap orang gitu, yang unik dan mungkin memang menjadi kebutuhan kebutuhan banyak orang gitu. Dan pastikan juga sasaran marketnya itu ya tadi punya potensi untuk berbelanja gitu. Karena kalau misalnya dengan situasi yang lesu kayak sekarang, susah ya untuk mengharapkan semua lapisan konsumen itu atau kelas konsumen itu untuk menaikkan belanja mereka. Mereka akan cenderung berhati-hati dan memang sebagian lagi juga mungkin udah kehabisan uang untuk berbelanja yang di luar kebutuhan pokok. Oke, harus riset lah ya artinya sebelum memulai usaha. Nah tadi Mbak Ruisa kalau misalnya kita mau buat usaha kan pasti ada modalnya dong. Nah ini baiknya dari kita saving atau ya kan ada peluang juga dong untuk bisa meminjam misalnya dari bank atau misalnya dari pinjaman daring gitu. Nah mana sih yang lebih bisa jadi pilihan atau yang jadi keputusan terbaik untuk ketika kita mencari modal? Ya, balik lagi seperti yang tadi saya bilang ya, kalau misalnya membuka usaha, karena usaha ini kan namanya juga usaha gitu ya, kita nggak tahu kelanjutannya akan seperti apa dari sisi misalnya kinerja penjualannya dengan situasi sekarang. Jadi kalau saya sangat tidak menyarankan dengan utang, lebih baik sebagian dari saving yang mungkin itu setelah mengeluarkan kebutuhan untuk future spending ya, yang pasti kita keluarkan dalam waktu dekat, itu yang pasti udah diamani. Nah, ngambil dari saving akan lebih masuk akal sih Mbak, karena itu lebih tidak beresiko ketika di tengah jalan kemudian ternyata usahanya sepi atau gagal gitu ya penjualannya, ya udah paling nggak kita nggak ada tanggungan utang untuk menutup hal itu. Kalau misalnya mempertimbangkan pinjol, saya kira jangan sampai ya, karena tadi tabungannya tuh sangat mahal, yang itu akan menjadi opsi yang sangat buruk ketika kemudian memakai easy money itu tadi sebagai modal usaha. Kalau memungkinkan ya pinjam saudara aja lah yang tanpa bunga gitu. Oke, tapi jangan sampai berantem nih karena uang gak ada saudaranya Mbak Ruisa. Oke, jadi ini mungkin kalau buka usaha bisa jadi pilihan di tengah situasi yang daya belinya sedang melemah, dan tadi kalau misalnya kita mau supaya aman ya itu tadi ya harus bisa lebih banyak saving lagi, dan kalau bisa cari pendapatan tambahan supaya nggak makin lama nih fenomena Rojali dan Rohana. Terima kasih perencana keuangan independen Mbak Ruisa Arifin sudah bersama di Kompas ini. Sehat selalu Mbak Ruisa. Makasih Mbak.